Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memulai doa persembahan hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami pada hari ini. Sehingga kami siap sedia menjadi saksi-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus, dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para Rasul Gereja Indonesia pada bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntutan ke hidup yang lebih baik. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Wujud khusus, sudilah mempersatukan kami dengan semua saudara dan saudara kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami, sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanannya, Sang Putra. Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Yohanes, bab 6, ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya yaitu setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini, Allah menunjukkan kepada kita dalam Yesus Kristus kedalaman cintanya yang penuh belas kasih kepada kita. Melalui Yesus Kristus, Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan melalui Yesus sendiri. Dia menjadi manusia seperti kita. Namun, mereka yang tidak percaya peristiwa Yesus itu sesuatu yang lucu. Allah kok manusia pada waktu itu? Allah kok mati disalib? Allah bisa mati? Pertanyaan-pertanyaan itu. Justru hal ini menunjukkan pada kita betapa dalam cintanya Dia mengorbankan segalanya demi manusia. Dia menanggung beban kita. Dia mengiringi setiap langkah kita. Dia mendampingi ketika kita ditinggalkan, menderita, takut, menghadapi kematian. Dia sudah lebih dulu merasakan semua itu. Dan Dia membukakan pintu bagi kita yang menuju pada kehidupan. Dalam Yesus, Allah hadir secara nyata di dunia. Dengan mendengarkan Dia, seluruh umat manusia dari segala zaman keselamatan mereka
Dalam Yesus, wahyu Allah sudah lengkap dan sempurna. Untuk membuat wahyu dapat kita pahami, maka Roh Kudus yang harus kita meminta bimbingan. Kita lebih masuk ke dalam kebenaran cahaya Allah yang menerangi dengan sangat kuat ke dalam hidup banyak pribadi, sehingga mereka melihat langit yang terbuka. Pada hari ini juga kita secara khusus mengenangkan atau mendoakan keluarga, sahabat, dan kenalan kita yang sedang menantikan keselamatan di api penyucian. Sesudah kematian, hubungan kita dengan semua yang mendahului kita tak terputuskan. Cinta kita kepada mereka yang diteruskan melampaui batas-batas maut. Cinta kita kepada anggota keluarga, sahabat, dan kenalan tidak mati dan berhenti seiring dengan kematiannya. Inilah cinta yang dihayati dalam gereja Katolik. Karena itu, bukan hanya waktu meninggal dan hari-hari tertentu sesudahnya, tetapi juga pada tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan peringatan mulia arwah yang telah dipanggil atau orang-orang yang beriman. Marilah pada renungan pada hari ini kita percaya bahwa kita semua orang-orang yang beriman dipanggil untuk menjadi warisan dari Allah. Dan janganlah kita enggan membantu mereka yang telah mati dan memberikan doa-doa untuk mereka. Marilah kita mohon Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.